nama saya Bagas Surya Muhammad. Saya salah satu dari keempat sutradara wayang orang Ngesti Pandowo Semarang. Saya dari kecil sudah dalam lingkungan wayang orang Ngesti Pandowo karena ayah saya kebetulan pernah menjadi wayang di wayang orang Ngesti Pandowo. Lalu setiap malam saya selalu diajak untuk ikut datang, menonton, mengikuti apa kegiatan bapak saya. Terus kami berkumpul bersama teman-teman yang satu usia, bermain sebelum pementasan dimulai, hingga akhirnya pementasan dimulai kami menonton di samping side wings panggung. Kemudian pada tahun 2015 saya mencoba untuk rutin kembali dalam kesenian wayang orang di Ngesti Pandowo ini. Saya mulai dengan masuk menjadi peran Sakil yang pertama, lalu kemudian setelah itu peran saya mungkin mulai dinaikkan, mulai dicoba, mulai ditempa sedikit demi sedikit, mulai menjadi Patih, menjadi Putran, kemudian menjadi peran dengan tokoh memiliki dialog atau ontawucono atau setidaknya perannya yang ditambah lebih banyak hingga pada akhirnya saya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai sutradara hingga saat ini. Tek mana? Tap. Iki mundur tok iki terus. Yo, yus. Tus. Set tek prek tet. Wes. Duor. Terang. Gini. Jadi ayah saya adalah salah satu lulusan dari perguruan tinggi kesenian yang kemudian ketika memasuki kepegawaian negara, kemudian dari salah satu organisasi bernama Senawangi mengumpulkan bibit-bibit yang berpotensi di bidang wayang orang. Kemudian ayah saya ditaruh untuk memperkuat wayang orang Ngesti Pandowo di era tahun 2003-2004, kurang lebihnya di tahun itu, yang kemudian membuat saya juga pada akhirnya mempunyai lingkungan dan teman-teman di perkumpulan wayang orang ini. Basic dari pertunjukan ini adalah bisa menari dengan gaya Surakarta. Jadi biasanya orang masuk ke sini mereka akan masuk dengan sudah membawa skill di bidang kepenarian. Nah, kemudian dari kepenarian itu tadi kemudian mulai diasah sesuai dengan kebutuhan wayang orang sendiri. Kemudian setelah itu barulah mulai diasah, mulai dari dialog, mulai dari nembang, lalu kemudian nanti untuk lanjutannya belajar greget saut, sambung rapet, tektokan yang beraneka ragam begitu. Jadi di wayang orang ini pada dasarnya harus memiliki kemampuan menari, kemampuan berdialog, kemampuan nembang, dan kemudian kemampuan memahami cerita, dan masih banyak lagi yang mana pada akhirnya banyak senior-senior wayang orang itu dapat memberi simpulan bahwa aktor wayang orang itu adalah aktor plus.
Kalau dulu regenerasi dari wayang orang Ngesti Pandowo didominasi oleh keturunan anak wayang, keturunan wayang. Jadi misalkan orang tuanya bekerja sebagai wayang, kemudian anaknya yang mungkin dari kecil lingkungannya adalah wayang orang, yang kemudian merasa terdorong untuk juga ingin menjadi wayang atau ingin masuk ke dalam lingkungan pertunjukan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk hari ini bahwa kami secara terbuka menerima orang-orang yang berasal dari luar keluarga anak wayang ini. Jadi beberapa di antaranya adalah orang-orang yang pernah mendapatkan keilmuan di sanggar tari dan sebagainya, dan mungkin dari salah satunya adalah dari lingkungan akademisi, kampus, sekolah dan sebagainya. Jadi sekarang Ngesti Pandowo diperkuat oleh beberapa unsur dari beberapa unsur sumber ya. Jadi tidak hanya dari anak wayang, tapi juga dari pihak di luar anak wayang. Kalau paling muda mungkin kalau dihitung sampai dengan anak-anak wayang yang paling kecil, mungkin ada yang berada di umur 7, umur 6. Ratanya mungkin di angka 20 sampai 50, dan bahkan ada yang sudah berada di usia 70-an tahun. Dulu pernah. Jadi seringkali ada momen yang sedikit menyulitkan ya. Jadi dapat terhitung beberapa kali saya menggantikan peran sebagai pemain kendang ketika pemain kendang yang utama itu tidak bisa hadir atau sedang berhalangan hadir. Dan ketika saya pada saat itu mendapat jatah sebagai sutradara, itu menjadi hal yang cukup menyulitkan, karena di satu sisi saya harus menjalankan tugas sebagai sutradara, tapi di satu sisi saya tidak memegang kontrol utama karena saya ada di ruang yang berbeda. Saya ada di gamelan yang mana saya tidak bisa mengakses ke belakang panggung. Jadi mau tidak mau saya memberikan tugas saya ini kepada sutradara yang sedang tidak dalam tugasnya begitu. Jadi kami meminta tolong kepada sutradara lain untuk membawakan cerita ini, dan kemudian pada akhirnya ketika itu saya harus memberikan isi pikiran saya yang harusnya tertuang dalam pertunjukan itu kepada sutradara yang lain. Saya selalu mencoba untuk selalu menggali keilmuan-keilmuan yang terputus. Jadi karena keterbatasan literasi yang terdokumentasi, terkadang kami kehilangan beberapa jejak keilmuan, seperti halnya ketika panggung ini ada di TBRS. Di tahun itu pun jarang sekali ada dokumentasi yang dapat dipelajari. Oke, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 ini, Ngesti Pandowo akan mempergelarkan pagelaran khusus memperingati hari ulang tahun wayang orang Ngesti Pandowo dengan lakon Kalimosodo, yang nanti ceritanya akan secara garis besar adalah
perjalanan mencari Jamus Kalimosodo yang hilang. Jadi pada konfliknya nanti Kalimosodo itu hilang dari kerajaan Amarta, dan nanti ada beberapa peran yang akan dalam hal ini akan berperan penuh dalam menyelamatkan jimat Jamus Kalimosodo itu. Pergelaran ini adalah pergelaran yang khusus, sifatnya spesial begitu. Jadi kami melakukan latihan beberapa kali untuk membuat kemasan yang baru, yang kemudian nanti dipertunjukkan dalam panggung yang baru. Jadi kami berusaha mengemas itu menjadi lebih segar, menjadi lebih enak dan mudah dinikmati, mudah diterima oleh penonton. Untuk besok saya akan memerankan peran Gatotkaca yang mana saya di situ nanti juga salah satu yang menjadi bagian dari konflik lakonnya. Untuk latihannya sendiri saya lakukan beberapa kali juga sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Jadi setiap jadwalnya latihan ya saya mencoba untuk menggali apapun yang ada dalam porsi saya di pementasan tersebut. Menapaki jalan yang berliku dalam tiap langkah untuk bisa terus berlabuh di antara era yang terus